Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heril Maki dari kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan sejarah wilayah. Pulau Bromo merupakan sebuah wilayah yang berada di daerah aliran Sungai Das Barito dan Sungai Martapura. Berada di wilayah Kelurahan Mantuil, sejarah Pulau Bromo tidak bisa dipisahkan dengan sejarah dari masa lalu kota Banjarmasin. Nama lama Mantuil atau Pantuil adalah pemberian Belanda dengan nama Skors van Tuyl, terletak pada titik selatan Pulau Tatas di mana sebuah benteng dinamakan Van Tuyl yang dibangun tahun 1919. Pulau Tatas sendiri merupakan sebuah delta pulau sungai yang berada di kota Banjarmasin. Pulau Bromo sendiri dahulu merupakan satu daratan yang menyambung dengan Pulau Tatas. Hingga pada tahun 1990-an dijabarkan lewat buku Kalimantan Selatan 1963 dan 1968. Dipaparkan bahwa keadaan geografis di wilayah di sekitar wilayah pelabuhan yang berada di sepanjang Sungai Martapura hingga ke muaranya di Sungai Barito sering menyebabkan kapal-kapal besar mengalami kesulitan untuk memasuki pelabuhan. Hal ini disebabkan karena alur Sungai Martapura yang sempit dan berkelok-kelok serta semakin padatnya pemukiman penduduk di kedua tepian sungai kala itu. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat jarak menuju pelabuhan Martapura Lama yang menghindari kelokan sungai yang tajam, pada tahun 1900 dibuatlah sebuah terusan yang menghubungkan Sungai Barito dengan Sungai Martapura. Terusan ini diberi nama Antasan Bromo. Antasan atau terusan atau kanal ini diharapkan dapat menjaga kelancaran lalu lintas keluar masuk Sungai Barito. Dengan adanya Antasan Bromo, maka jarak pelayaran dan Sungai Barito menuju pelabuhan Martapura Lama juga dapat dipangkas. Menurut petuturan cerita warga Tetuha yang ada di Pulau Bromo, pada awalnya penggerukan terusan masih menggunakan dengan tenaga rakyat. Masyarakat yang tinggal di wilayah ini bergotong royong membuka jalur perkapalan. Apabila dibandingkan dengan peta masa kolonial dengan nama Sketsarat van die Hoofdplaats Banjarmasin and Omliet Terrain September 1916, terdapat dua sungai, yakni Sungai Sakabanteng dan Sungai Sakakencil, yang merupakan anak Sungai Barito. Dari kedua sungai inilah kemudian pada tahun 1960 dan 1961 digali menjadi terusan sehingga menghubungkan antara Sungai Martapura dan Sungai Barito. Kondisi geografis. Pulau Bromo adalah salah satu wilayah yang secara administratif berada di Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Luas keseluruhan wilayah Pulau Bromo berdasarkan perhitungan dari citra satelit Google adalah 942 meter persegi atau 19 AH, berada di kawasan pesisir yang diapit oleh Sungai Barito dan Sungai Martapura. Wilayah pemukiman masyarakat Pulau Bromo terletak di pinggiran sungai yang memanjang dari utara hingga ke barat daya Pulau Bromo. Kawasan tengah pulau dimanfaatkan sebagian besar wilayah masyarakat untuk menjadi lahan pertanian padi. Berdasarkan kewilayahan, Pulau Bromo berbatasan dengan Kelurahan Basiri Selatan di sebelah utara, sebelah selatan dan timur masih merupakan satu wilayah Kelurahan Mantuil, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Pulau Bromo terdiri dari 4 RT karena wilayah Pulau Bromo merupakan wilayah di Kelurahan Mantuil. Maka RT di Pulau Bromo merupakan kelanjutan dari RT yang berada di wilayah Kelurahan Mantuil yang berada di wilayah darat. Adapun RT yang berada di Pulau Bromo terdiri dari RT 4, 5, 6, dan 7. RT 4 berada di ujung utara Pulau Bromo, sedangkan RT 7 ada di ujung barat daya Pulau Bromo, yang merupakan daerah pertemuan Sungai Martapura dan Sungai Barito. Sedangkan RT 5 dan RT 6 berada di tengah-tengah pulau yang diapit oleh RT-RT sebelumnya. Selanjutnya, kondisi demografis. Data umum pendudukan wilayah Pulau Bromo yang akan dijabarkan merupakan kategori yang berdasar dari laporan data kependudukan LDK Kelurahan Mantuil yang dikumpulkan setiap bulan. Dan data yang didapatkan ini merupakan data
di bulan Desember. Adapun data demografis ini sebagai berikut. Jumlah kependudukan Kelurahan Mantuil, Kecamatan Bromo, Pulau Bromo adalah 1679 laki-laki. Jenis kelamin untuk laki-laki yaitu sebesar 818. Untuk jenis kelamin perempuan, untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 818 orang dan jenis kelamin perempuan adalah 861. Jadi total penduduk keseluruhan adalah 1679. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Fadizan. Saya akan menyambung dari pembahasan kami mengenai pemetaan sosial yang kami laksanakan di Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kali ini saya akan membahas sketsa wilayah Pulau Bromo yang sudah kami buat. Jadi Pulau Bromo ini terletak berada di Kelurahan Mantuil. Jadi Pulau Bromo ini merupakan wilayah Kelurahan Mantuil yang terdiri dari 4 RT, yaitu RT 4, RT 5, RT 6, dan RT 7. Nah, apabila dilihat dari sketsa wilayah Pulau Bromo yang kami buat, terlihat bahwa area perumahan warga atau area rumah warga membentang dari barat daya ujung pulau hingga ke utara. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat Pulau Bromo erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat sungai. Berdasarkan sketsa wilayah yang kami buat, rumah berbentuk segitiga merah, musola, di mana setiap RT memiliki rumah ibadah berupa musola, puskesmas pembantu yang berada di wilayah RT 5, sekolah yang berada di area perusahaan Austrobinal yang ada di sini, dan ada di RT 7. Selanjutnya, pos polisi atau polisi air dapat ditemukan di ujung barat daya pulau, yaitu di RT 7. Selanjutnya, untuk mencapai Pulau Bromo, kita bisa melalui dermaga. Dermaga ini bisa dilalui melalui Kelurahan Mantuil, dan kita dapat melalui penyeberangan feri. Selanjutnya, pada akhir tahun 2020, pemerintah Kota Banjarmasin membangun jembatan yang ini dapat menghubungkan antara Pulau Bromo dengan Kelurahan Mantuil yang ada di daratan. Selanjutnya, secara kewilayahan, Pulau Bromo didominasi oleh pertanian secara kewilayahan, wilayah Pulau Bromo didominasi oleh pertanian masyarakatnya yang mengandalkan pertanian padi. Pertanian padi ini merupakan pertanian subsisten, artinya bahwa masyarakat bertani untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya dilihat di sini, secara wilayah perusahaan ada di belakang masyarakat. Perusahaan ini adalah wilayah perusahaan ini adalah bekas perusahaan PT Austrobinal yang tahun 2006 telah tidak beroperasi lagi di Pulau Bromo. Selanjutnya, apabila kita lihat selanjutnya adalah bahwa di Pulau Bromo terbagi antara menjadi dua wilayah aspal, yaitu ada di wilayah RT 5 dan RT 6. Selanjutnya, ketika kita menuju ke RT 4, maka jalan menjadi kayu yang masih ulin. Begitu juga dengan di RT 7. Selanjutnya, terkait sanitasi ataupun toilet, masyarakat masih melaksanakan buang air besar ataupun kegiatan MCK di pinggiran sungai. Nah, selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah kegiatan MCK ini adalah seharusnya tidak dilaksanakan lagi di bantaran sungai, sebab ini akan mengganggu jalannya aliran sungai yang akan membuat polusi
air yang ada di Banjarmasin. Selanjutnya di wilayah bekas perusahaan dapat dimanfaatkan menjadi kawasan konservasi mangrove. Hal ini tentu dapat berdampak baik terhadap masyarakat karena arus dari Sungai Barito tidak langsung menuju ke Pulau Bromo sehingga mengurangi abrasi sungai. Selanjutnya terkait dengan penggunaan lahan. Penggunaan lahan masih berfokus pada pertanian. Namun, apabila dilihat dari sketsa wilayah, sebenarnya ada begitu banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, yaitu dengan membuat kolam ikan yang dapat menjadi lahan sumber ekonomi baru. Hal inilah yang menjadi permasalahan bahwa pengelolaan lahan yang belum maksimal tentu akan membuat masyarakat kesulitan untuk meningkatkan taraf hidup. Oleh karena itu, maka apa yang kami sampaikan merupakan pemaparan apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk perbaikan di Pulau Bromo. Saya Mirajia. Di sini saya akan memaparkan mengenai kalender musim yang ada di Pulau Bromo. Di Pulau Bromo sendiri hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berlangsung dari bulan Maret sampai Agustus. Musim penghujan berlangsung dari bulan September sampai bulan Februari. Adapun analisis potensi masalah berdasarkan kalender musim Pulau Bromo. Yang pertama, musim kemarau. Berdasarkan analisis kalender musim, pada musim kemarau potensi yang bisa didapatkan adalah mayoritas kegiatan pertanian warga dapat berjalan dengan lancar. Musim kemarau berlangsung dari bulan Maret sampai Agustus. Namun, ketika musim kemarau, masalah yang didapat oleh warga adalah ketika bulan Oktober sampai November, atau disebut masyarakat musim air asin. Masyarakatnya rentan terserang penyakit muntaber. Yang kedua yaitu musim hujan. Berdasarkan analisis kalender musim, pada musim hujan tidak ditemukan potensi. Namun kebanyakan pada musim hujan hanya menimbulkan permasalahan seperti banjir, angin puting beliung, hingga air pasang yang menyebabkan pemukiman warga terendam air. Nah, lahan pertanian warga juga berpotensi gagal panen, hanyut dibawa oleh arus sungai yang terendam wilayah belakang rumah warga. Dari kelompok 2, saya akan menjelaskan analisis diagram pen wilayah Pulau Bromo. Dan upaya mengatasi permasalahan di Pulau Bromo, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana membangun proses interaksi semua stakeholders agar mendukung dan aktif berkontribusi. Berdasarkan diagram pen di atas dapat disimpulkan keadaan lembaga sosial dan keterkaitannya dengan proses kepentingan masyarakat. Analisis kami berdasarkan diagram pen adalah bahwa peran para ketua RT masih banyak belum proaktif dalam menjawab kebutuhan dan keperluan masyarakat terhadap jabatan RT. Itu peran pihak perusahaan yang walaupun sudah tidak beroperasi masih kuat pada kalangan masyarakat, sehingga masyarakat masih memiliki kepercayaan dengan pihak perusahaan dalam proses sosial seperti meminjam wilayah untuk menjadi lahan pertanian ataupun perusahaan memperbolehkan masyarakat untuk tetap memakai fasilitas perusahaan. Selanjutnya, untuk pemerintah kelurahan dan pemerintah kota Banjarmasin masih belum banyak menyentuh isu-isu yang krusial dihadapi warga. Kebijakan-kebijakan kadang tidak sampai sehingga masyarakat yang tidak dekat dengan kekuasaan kesulitan untuk merasakan dampak pembangunan yang diharapkan. Untuk bagian Pokdarwis harus dapat membangun relasi dengan pihak masyarakat agar tujuan dari awal agar terbentuknya kelompok sadar wisata merupakan representasi kepentingan warga agar Pulau Bromo lebih maju dan keterbukaan informasi pertanggungjawaban. Analisis diagram pen, potensi dan masalah didapat kesimpulan sebagai berikut. 1. Potensi, masih percayanya masyarakat terhadap proses politik baik itu dengan kepemimpinan tingkat masyarakat dan tingkat pemerintah kota. 2. Pihak perusahaan PT Austral Bina masih mempunyai peran di masyarakat. 3. Pokdarwis bisa membangun relasi lebih dekat dengan masyarakat dengan melaksanakan keterbukaan informasi dan peningkatan kapasitas Pulau Bromo. 4. Terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih.
Dua, masalah pemerintahan kelurahan dan pemerintah kelurahan Banjarmasin belum bisa mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dua, ketidakbukaan informasi masih mendominasi organisasi masyarakat. Tiga, konflik antara pemerintah kota dan perusahaan yang belum selesai membuat masyarakat terdampak. Empat, belum meratanya pembangunan akan meminggirkan masyarakat dan membuat masyarakat Pulau Bromo semakin tertinggal. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gabriela Geni Pranawa. Saya akan menjelaskan dari bab 5 tentang analisis potensi dan masalah. Saya akan memberikan skor 1-3 dalam menjelaskan matriks potensi peringkat masalah. Pertama, skor 1 yang berarti masalah yang terjadi di Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil masih tergolong aman. Skor kedua yang artinya masalah atau potensi yang terjadi di Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil berperingkat sedang, yang artinya masih bisa dikendalikan. Kemudian di skor 3 yang artinya potensi atau masalah yang terjadi di Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil terjadi sangat parah atau sulit dikendalikan. Jadi ini adalah matriks peringkat masalah. Jadi yang pertama ada pembangunan rumah yang membelakangi sungai yang kami berikan skor 2 yang artinya masih dapat dikendalikan. Kemudian ada sanitasi atau toilet di atas sungai, kami berikan skor 2 juga. Dan kemudian pada nomor 3 yaitu keuangan yang tidak transparan dengan pihak Pok Darwis yang kami berikan skor 3 karena menurut masyarakat di sana itu parah. Kemudian ada jalan kayu yang rusak atau berlubang sehingga membuat rawan jatuh, yang dimana itu dianggap masih sedang-sedang saja atau masih bisa dikendalikan. Kemudian konflik yang menyebabkan ketua RT 5 sebelumnya diselengserkan karena masyarakat menganggapnya tidak melakukan tugasnya dengan baik, yang kami berikan skor 3. Saya akan menyampaikan dari isu ekonomi. Yang pertama, sulitnya masyarakat mendapatkan lapangan kerja sehingga masih banyak pengangguran. Kami berikan skor 3 karena masih banyaknya masyarakat di sekitar Pulau Bromo, Kelurahan Mantuil yang masih sulit mencari pekerjaan. Dari isu sosial, masalah yang terjadi pertama adanya pembangunan rumah yang tidak merata atau tergolong kumuh, masih tidak adanya tempat pembuangan sampah. Itu kami berikan skor 3 karena masalah yang terjadi di Pulau Bromo masih sulit dikendalikan. Dari isu pendidikan, masalah yang terjadi di Pulau Bromo masih kurangnya akses pendidikan yang di sana karena hanya ada 2 sekolah saja, yaitu taman kanak-kanak dan sekolah dasar, di mana ketika mereka ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya mereka harus menyeberang Pulau Bromo. Dan skor yang kami berikan adalah 2 karena masalah yang terjadi di Pulau Bromo masih dapat dikendalikan. Kemudian dari isu politik, masalah yang terjadi kurang keterbukaan terhadap proses kebudayaan dan pembangunan dan menyebabkan Pulau Bromo tertinggal secara pembangunan. Itu kami berikan skor 3 karena masalah atau potensi masalah yang terjadi di Pulau Bromo tersebut kami anggap sulit dikendalikan. Dari matriks peringkat potensi pertama yang ada di Pulau Bromo adalah jembatan Pulau Bromo dijadikan destinasi pariwisata sebagai mobilitas atau dan infrastruktur pembangunan yang kami berikan skor 1, yaitu tergolong aman atau masih biasa-biasa saja karena potensi tersebut yang meningkatkan keuangan masyarakat di Pulau Bromo. Kemudian lahan kosong sebelum ke RT 4 dan RT 5 bisa dijadikan destinasi pariwisata yang kami berikan skor 2, yaitu masih dapat dikendalikan. Kemudian nomor 3, lahan kosong bekas perusahaan bisa dijadikan bangunan bersifat sementara yang bermanfaat seperti rumah produksi untuk menambahkan pendapatan ekonomi warga yang kami berikan skor 1. Kemudian nomor 4, wilayah belakang bekas perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai kawasan mangrove dan mengurangi dampak abrasi sungai. Kemudian nomor 4 yaitu wilayah belakang bekas perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai kawasan mangrove dan mengurangi dampak abrasi sungai yang kami berikan skor 1, yaitu masih aman-aman saja. Kemudian
wilayah pertanian bersifat subsistem, kami berikan skor 1. Kemudian lahan pertanian sebaiknya dijadikan lahan perikanan karena sebagai lahan yang tidak dipakai bisa dijadikan lahan tambak, yang kami berikan skor 2, yaitu masih dapat dikendalikan.